Tetapi di ruang rahasia kuil Fengxian, kepala kuil, yang dipanggil Yer oleh Lin Tian, melihat Lin Tian dan berkata dengan penuh semangat, "Kamu adalah tuannya. Aku tidak berharap kamu mengenaliku." Lin Tian tidak bisa menahan tawa. Dia sangat bersemangat pada hari kedua malam itu, dan air matanya hampir jatuh. "Tuan, saya telah menunggu lebih dari 10.000 tahun, dan Anda akhirnya muncul." Lin Tian tersenyum kecut. "Pada awalnya, kamu hanyalah seekor burung, tetapi aku tidak menyangka bahwa sekarang kamu telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia, dan kamu telah menjadi penguasa kuil-kuil Fengxian." "Tuan, saya hanya hidup." "Oh, bagaimana ke-12 binatang itu?" Lin Tian tidak bisa tidak memikirkan 12 makhluk roh. Ke-12 makhluk roh ini juga diciptakan oleh Lin Tian, dan mereka berbeda dari murid dan cucu lainnya. Namun, mereka diberkahi dengan darah yang unik. Oleh karena itu, 12 binatang roh juga dikenal sebagai pemimpin dari 12 pasukan binatang oleh Lin Tian, dan pasukan binatang roh yang dikendalikan oleh setiap pasukan sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa 12 pasukan binatang telah mengendalikan binatang roh dari seluruh benua. Adapun pria, di depannya, dia adalah pangeran dari burung terbang dari keluarga binatang terbang. Dia adalah pangeran kedua dalam patroli malam, jadi Lin Tian suka memanggilnya malam kedua. Tapi saat itu, dia hanya pria basah. Apa yang tidak diharapkan Lin Tian adalah dia bisa menjadi penguasa kuil. Tetapi pada malam kedua, ketika dia mendengar tentang 12 binatang buas, wajahnya penuh perubahan. "Setelah kamu pergi, aliansi surga dan zaman kuno membawa beberapa hantu dan binatang buas dari 9 hantu, dan ke-12 pemimpin itu mati atau ditangkap, dan aku bertemu dengan seorang lelaki tua, yang menyelamatkanku. Melihat bahwa makhluk roh saya memiliki darah khusus, dia meninggalkan saya di dunia manusia, dan akhirnya mengirim saya ke kuil abadi." "Bawa monster? Tidak bisakah aliansi surga dan zaman kuno ini berkolusi dengan 9 hantu?" Lin Tian tahu untuk menarik kawanan, kecuali 9 hantu membantu. "Ya, tapi aku tidak tahu siapa itu. Orang yang menyelamatkanmu? Dia milik 5 pejabat abadi, dan sejak saya datang ke istana abadi ini, dia datang menemui saya setiap 1000 tahun. Sampai ratusan tahun yang lalu, ketika saya menjadi penguasa kuil, dia tidak lagi muncul." Lin Tian tidak menyangka bahwa 5 pejabat abadi yang menyelamatkan malam kedua dan bertanya, "Apa ternak di daratan sekarang?" Tersebar, ditambah dengan manusia yang suka memelihara makhluk roh, begitu banyak makhluk roh bersembunyi dari manusia, diperkirakan mereka tidak akan pernah bisa kembali ke perasaan bahwa hewan ada di seluruh dunia. Malam kedua, satu wajah tak berdaya. Meskipun Yuanying marah saat ini, Lin Tian berkata dengan dingin, "Hari ini kuno, aku akan membuatnya hidup seperti kematian." "Tuan, mengapa Anda hanya memiliki wilayah Yuan infantil?" Melihat Lin Tian seperti ini, malam kedua sepertinya menemukan sesuatu dan bertanya. Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi berkata, "Saya hanya having masalah dengan kultivasi, tetapi Anda tidak ingin mengungkapkannya kepada publik untuk saat ini." "Tuan, apa maksudmu?" "Aku akan menghancurkan aliansi kuno, tapi aku tidak akan membiarkan mereka tahu siapa aku." Lin Tian menjelaskan. Pada hari kedua malam, mendengar bahwa Lin Tian akan menghancurkan surga dan uni kuno, dia segera menjadi bersemangat dan berkata, "Hitung aku." "Tidak mungkin." "Mengapa?" "Kamu tidak cocok untuk bergabung karena status spesialmu, tetapi kamu dapat yakin bahwa aku akan membawamu bersama untuk bersaksi ketika aku menghancurkan dunia kuno." Yer tahu bahwa Lin Tian tidak ingin terlibat. Secara khusus, 5 pejabat abadi memiliki peraturan bahwa orang-orang yang menyegel aula abadi tidak boleh ikut campur dalam urusan orang biasa, atau mereka akan dihukum berat. Jadi malam kedua sangat kesal. "Bisakah aku terus menunggu di sini?" "Jangan khawatir, aliansi ini akan menghilang dari daratan dalam waktu yang lama." Hutannya dingin. Melihat wajah Lin Tian pada malam kedua, seolah-olah melihat Lin Tian, yang berada di dunia 10.000 tahun yang lalu, dengan bersemangat berkata, "Ya, Tuan. Sekarang di Gunung Fengxian, apakah itu yang kamu katakan?" Apa yang dipikirkan Lin Tian? Malam itu, 2 suara rahmat berkata, "Sekarang Gunung Peri ini adalah pengawasnya kecuali aku." "Komisaris?" "Ya, itu adalah orang yang diam-diam memantau Gunung Fengxian. Jika ada yang melakukan sesuatu yang melanggar aturan, dia akan merekamnya dan melaporkannya kepada 5 pejabat abadi." Lin Tianming berkata, "Jadi, ketika aku datang ke sini bersamamu, dia harus tahu?" "Iya." Lin Tian memikirkannya dan berkata, "Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." "Tuan, katakan saja." Malam itu, Lin Tian memberi perintah pada malam ke-21, dan malam itu, dia berjanji, "Tuan, jangan khawatir. Selama saya berada di Gunung Fengxian, jika orang-orang Anda dalam bahaya, saya akan menghentikan Anda."
Kamu harus menontonnya secara diam-diam. Adapun yang lain, para tetua dari serikat lelang akan menanganinya. Tetua Federasi Lelang? Apakah sulit bagi Anda untuk mengambilnya? Mereka bertaruh mereka kalah dariku, jadi mereka harus mendengarkanku. Kata Lin Tian. Malam keduanya menangis dan tertawa, orang-orang ini, mereka bahkan bertaruh denganmu. Lin Tian tersenyum dan berkata, jadi, kamu hanya perlu membantu secara diam-diam. Sisanya akan melakukannya. Ya, Tuan. Lin Tian merasa lega dan berkata, oke, saya akan pergi dulu. Malam kedua ragu-ragu, saya memiliki beberapa informasi yang dikumpulkan sendiri. Karena saya tidak bisa pergi dari sini, saya tidak bisa memastikannya. Sekarang kamu di sini, aku akan memberikannya padamu. Ini adalah... Lin Tian bertanya-tanya ketika dia melihat kulit tebal itu. Untuk menghancurkan kekuatanmu dan menangkap murid dan cucumu, aliansi Tiangmu menyegel banyak orang atau memaksa mereka ke tempat-tempat berbahaya. Tapi di sini, tempat terakhir di mana mereka muncul dicatat. Saya tidak tahu apakah itu akurat. Setelah itu bertahun-tahun yang lalu, Lin Tian menatap malam kedua dengan penuh semangat. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lin Tianzi menyapu semuanya satu persatu, lalu mencatatnya di benaknya, dan akhirnya meninggalkan ruang rahasia untuk menemukan ketiga Nangongyan. Saat ini, keindahan anggrek masih penuh kemenangan dan berkata, lihat, ini dia. Tiga orang Nangongyan segera maju, khawatir melihat Lin Tian, dan Lin Tian memandang tiga orang, tidak apa-apa. Ketika Nangongyan mendengar bahwa tidak apa-apa, dia sangat senang. Aku tahu kakak laki-laki itu pasti baik-baik saja. Tian Bing dan Huo Qingqing juga lega, tetapi kecantikan anggrek tidak mempercayainya, dan dia berkata dengan mendesak, Tuan Kuil, dia telah meninggalkanku, mengapa tidak apa-apa? Jin dan King Tian yang lebih tua, serta Nan Kuan, juga bertanya-tanya mengapa mereka menatap kepala kuil. Malam itu, dia tahu ada supervisor dalam kegelapan, jadi dia mengerutkan kening. Apa kau tidak tahu kenapa? Entahlah. Bagaimana kecantikan anggrek itu bisa tahu, tetapi orang Nangong yang tidak begitu mengerti. Bahkan Jin yang lebih tua dan yang lainnya menatap malam kedua, bertanya-tanya mengapa. Sekarang kamu tahu apa yang kamu lakukan. Pada malam dingin kedua, keindahan anggrek sedang terburu-buru. Dia bukan orang yang menyegel kuil abadi. Meskipun dia bukan orang yang menyegel aula abadi, identitasnya memang lebih tinggi darimu. Itu adalah malam yang gelap. Si cantik anggrek tidak mempercayainya, tetapi juga membela, bagaimana dia bisa lebih mulia dariku? Penguasa istana malah memandang Lin Tian, matanya penuh hormat, tetapi dia berkata seperti biasa, tunjukkan padanya. Lin Tian kemudian mengeluarkan token untuk menyegel Putra Sianta. Melihat token ini, tidak hanya keindahan anggrek, tetapi juga Jin yang lebih tua terkejut. Saya tidak percaya itu benar. Bagaimana bisa? Mata kecantikan anggrek itu lebar dan wajahnya pucat. Tiga orang Nangong yang bertanya-tanya apa putra Menara Fengxian. Sajak ungu di Guqin jelas tidak pernah terdengar. Tidak hanya Putra Sianta, tetapi hanya orang-orang yang menyegel Xiandian yang mengetahuinya. Oleh karena itu, kecuali orang-orang yang menyegel Xiandian, yang lain bingung. Penguasa istana malah memandangi keindahan anggrek dan berkata, bagaimana dengan itu? Apakah Anda mengambilnya? Keindahan anggrek sedang terburu-buru, tidak ada yang mendapatkan benda ini selama ribuan tahun, bagaimana dia bisa memilikinya? Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Kamu hanya perlu tahu bahwa dia lebih tinggi darimu. Tidak ada omong kosong dari Master Kuil malam itu. Wajah kecantikan anggrek kelabu seperti kematian, jelek, bahkan seluruh orang sedang terburu-buru. Penguasa istana malah menatapnya dan berkata, jika Anda melanggar hukum di bawah, saya akan melaporkannya kepada 5 pejabat abadi. Sekarang, kamu harus dikurung dan menunggu nasibmu. Dengan itu, penguasa kuil malah memandang Tetua Jin, pertama-tama penjarakan dia. Iya. Jin Changlao tidak berani untuk tidak pergi. Dia buru-buru meminta Optimus untuk mengambil keindahan anggrek itu. Penguasa aula malah memandang Lin Tian sebentar dan berkata, saya tidak tahu. Apalagi yang dibutuhkan? Menurut pendapat semua orang, alasan mengapa penguasa istana malam sopan kepada Lin Tian adalah karena tokennya. Faktanya, mereka tidak tahu hubungan antara penguasa istana malam dan Lin Tian. Tidak masalah. Aku akan pergi dulu. Lin Tian tahu bahwa ini telah berakhir, jadi dia tidak ingin membuang waktu, jadi dia membawa orang-orang dan berbalik. Penguasa istana malah menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, sementara Tetua Jin dan Nan Kuan diam-diam di sana, memikirkan bagaimana putra pagoda abadi bisa muncul di sini. Untuk 3 orang Nangongyan, mereka bertanya tentang putra Menara Fengxian saat mereka berjalan. Lin Tian berkata bahwa dia tidak menerima apa-apa lagi.
Sampai mereka keluar dari jalan Fengxian, Lin Tian berkata kepada Ziun, karena kakak perempuan bela diri Anda memiliki identitas khusus, saya tidak akan membunuhnya sekarang, tetapi Anda dapat yakin bahwa jika Anda benar-benar ingin dia mati, saya dapat menemukan kesempatan untuk menyelesaikannya. Membunuh seseorang sangat mudah di mata Lin Tianyan, yang benar-benar mengejutkan Ziun, tetapi dia berkata dengan cepat, bagaimanapun juga, dia adalah kakak perempuanku yang lebih tua. Sekarang dia telah meninggalkan kultivasi, yang merupakan hukuman terbesar baginya. Apakah kamu akan membiarkannya pergi? Lin Tian tidak berpikir bahwa Ziun terlalu baik, dan Ziun berkata, ya. Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi membawa mereka kembali ke kota. Tidak hanya itu, Lin Tianyuan kembali ke tubuh, dan kemudian keluar. Ketika mereka melihat Lin Tian, mereka tampak hormat, dan Lin Tian berkata kepada Kaisar, saya berencana untuk memulai perang. Perang? Ribuan kaisar menatap, tetapi mereka tidak tahu apa artinya bertarung. Pertempuran, pada kenyataannya, adalah kata yang paling umum digunakan sebelum Lin Tian, terutama 10.000 tahun yang lalu, Lin Tian dengan sekelompok orang, berkelahi di mana-mana, di mana tidak ada yang berani. Sekarang Lin Tian akan bertarung. Secara alami, dia siap untuk mulai bertarung melawan aliansi. Ya, pertempuran, tapi aku akan mulai dengan 10 gerbang utama aliansi surga dan zaman kuno. Lin Tian berkedip. Semua orang ketakutan ketika mendengar itu, terutama ibu pemiliknya menggigil ketika mendengar bahwa Lin Tian akan memperjuangkan aliansi Tiangu. Shen Qingyu memujanya, dan Nangong yang segera mulai bertarung. Kakak, pergilah, aku tidak sabar untuk mencoba sihir penyegelan abadiku. Tianbing juga sangat bersemangat, tetapi Lin Tian berkata, jangan khawatir, saya akan mengaturnya dulu. Kemudian Lin Tian memanggil Tu Feiyang, Tuan Lanting dan Elang Alis Putih. Ketiga orang ini bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan Lin Tian memandang mereka dan bertanya, apakah kamu masih datang ke aliansi Tiangu dan Tong Baoman baru-baru ini? Ketiganya menggelengkan kepala, dan Tuan Lanting berkata sambil tersenyum, Tuanku, jangan khawatir, orang-orang ini benar-benar takut untuk datang. Mengapa? Lin Tian bertanya, menatap Master Lanting. Master Lanting menjelaskan, baru-baru ini, ada banyak Xianfu yang ditemukan di wilayah Laut Timur, Gurun Utara dan daerah Gurun Selatan. Untuk mendapatkan barang-barang Xianfu dan menekan perbaikan dan sekte lain yang tersebar, sebagian besar ahli aliansi Tiangu telah dikirim ke semua tempat. Ribuan orang yang saya bawa adalah satu-satunya pasukan besar yang dapat dikirim oleh aliansi Tiangu, tetapi mereka akhirnya jatuh di sini. Ketika orang-orang mendengar tentang Immortal Mansion, mereka saling menatap. Lin Tian tahu bahwa sebagian besar rumah abadi ditinggalkan setelah kematian beberapa sanxian atau orang berkuasa, yang bisa dikatakan sebagai kekayaan. Tapi Lin Tian sedikit bingung. 3 tempat telah muncul, dan begitu banyak orang perlu dikirim. Sanxian, mereka yang terbang melintasi perbatasan hampir keluar, dan bahkan yang lebih lemah mengikuti. Master Lanting akan melapor satu persatu. Lin Tian mengira itu adalah kesempatan. Dia mengambil Elang Alis Putih, Nangong Yan dan Xiao Heima, Guqin. Adapun yang lain, mereka tinggal di Gunung Fengxian untuk berjaga-jaga. Tetapi setelah meninggalkan Gunung Fengxian, Elang Alis Putih bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, mengapa begitu banyak orang, Anda hanya membawa saya? Jangan katakan bahwa Elang Alis Putih sudah tua, yaitu, Nangong yang 3 orang semua ingin tahu, dan kuda hitam kecil itu menghentakkan kakinya dengan gembira, dan aku, bagaimana tidak kucing tua itu? Kucing tua. 3 orang Nangong yang tercengang. Lin Tian memandang orang-orang dan menatap Elang Alis Putih. Aku membawamu karena aku ingin melawan 10 gerbang utama aliansi Tiangu. Yang pertama adalah gerbang Tongbao. Apa? Perang? Apakah Anda masuk untuk menghancurkan gerbang Tongbao kita? Elang Alis Putih itu selalu menatap. Lin Tian bertanya, mengapa? Pertanyaan? Elang Alis Putih bukan lagi gerbang Tongbao saat ini, tetapi dia tahu kekuatan gerbang Tongbao, jadi dia berkata, Tuan, bukan karena saya meragukan kemampuan Anda, tetapi gerbang Tongbao, di rumah Yun Shou, adalah yang pertama dari 10 gerbang utama, dan pada saat yang sama, itu bergantung pada aliansi surga dan zaman kuno. Aliansi surga dan zaman kuno, kurasa aku tidak punya waktu untuk campur tangan sekarang. Jika ada, saya akan menggali lubang untuk mereka. Lin Tian berkedip. Alis Putih Elang Tua tidak mengerti, tapi ini bukan Gunung Fengxian. Jika mereka datang ke Sanxian, atau terbang ke darat atau semacamnya, saya khawatir. Jangan khawatir, aku berani menantangmu Tong Baoman, jadi aku punya cara untuk menghadapinya. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Elang Alis Putih bertanya dengan rasa ingin tahu, orang dewasa itu, apakah kamu berencana untuk melakukannya? Berjalan dan bicara.
Lin Tian membawa semua orang dan pergi bersama. Dalam perjalanan, Lin Tian mengatakan rencananya satu persatu. Ketika elang alis putih mendengar bahwa Lin Tian akan menantang gerbang Tongbao dengan gerbang Tian Shui, dia menatap, "Kamu." Lin Tian mengabaikan keterkejutannya, tetapi melihat Nangong Yan dan berkata, "Kamu siap. Kali ini aku akan membawamu ke kota Fengdu. Biarkan gerbang Tian Shui menyerang gerbang besar terlebih dahulu, lalu menjadi gerbang super, dan akhirnya tantang gerbang Tongbao." Tiga orang Nangong Yan telah menggosok tangan mereka, sementara elang alis putih di satu sisi lebih terkejut. "Apakah kamu akan menguji mereka bertiga dan membuat klan menjadi besar? Dan kemudian menjadi klan super?" Ada pertanyaan? Lin Tian bertanya, tetapi ketiga Nangong Yan tidak peduli sama sekali, seolah-olah Lin Tian ada di sana untuk menantang siapapun. Elang alis putih bukanlah tiga orang Nangong Yan, terutama orang lain yang tahu bahwa mereka bisa menjadi klan super. Mereka semua mengerikan. Jadi dia ragu-ragu, "Tuan, jika Anda tidak berbicara tentang klan super, sangat sulit untuk bergegas ke gerbang besar ini." "Apa kesulitannya?" Lin Tian masih ingin mendengarkan lelaki tua elang alis putih ini dan melihat apa yang ingin dia katakan. Bagaimanapun, meskipun Lin Tian memiliki idenya sendiri sekarang, dia harus mempertimbangkan kekuatan ketiga orang Nangong Yan dan apakah dia bisa melakukannya. Alis putih elang tua menjelaskan, pemerintah Yun Shou menetapkan bahwa gerbang besar dapat didaftarkan melalui kota kelas 2, tetapi untuk menjadi gerbang besar, beberapa syarat harus dipenuhi. Mengatakan, pertama, pemimpin Zhongmen dapat menantang jika dia dapat mengalahkan pemimpin kota kelas 2. Kedua, kota kelas 2 memiliki kuota untuk kontrol jumlah Zhongmen. Untuk menjadi gerbang skala besar, dia harus menantang salah satu gerbang skala besar. Setelah tantangan diluncurkan, dia akan bertarung di kota kelas 2 dalam waktu yang ditentukan. Adapun jumlah pertempuran, tampaknya tergantung pada kesepakatan kedua Zhongmen wasit. Lin Tian berpikir bahwa yang pertama dapat dengan mudah dilakukan sendiri. Adapun yang kedua, dia melihat ketiga Nangong Yan. Tiga orang Nangong Yan langsung bersemangat. "Kakek, kita bisa mencoba." Tianbing memimpin dan berkata, "Ya." Lin Tian mengangguk, sangat puas. "Oke, mari kita pergi ke kota Fengdu dulu untuk melihat situasinya." "Iya." Tiga orang Nangong Yan sangat senang, tetapi bos elang alis putih merasa itu tidak dapat diandalkan. Bagaimanapun, ketiga wanita ini, satu adalah dewa, dua terganggu, dan masih ada beberapa celah dibandingkan dengan bakat beberapa pintu besar. Tetapi Lin Tian tidak memperhatikan kekhawatiran elang alis putih tua itu, tetapi kuda hitam kecil itu bertanya, "Tuanku, Anda belum memberitahu saya mengapa Anda hanya membawa saya, bukan kucing tua itu." "Berguna." "Berguna? Untuk apa?" Kuda hitam kecil itu penasaran, tetapi Lin Tian tidak menjelaskannya, yang membuat kuda hitam kecil itu harus mengikutinya. 5 hari kemudian, orang-orang datang ke kota Fengdu, yang disebut Kota Langit, dan itu masih gaya 2 tingkat. Untuk pertama kalinya ke Nangong Yan, 3 wanita mengejutkan satu persatu. Lin Tian memberi mereka pengantar singkat, dan kemudian memasuki kota Fengdu. Namun, untuk memasuki tingkat kedua, mereka harus lulus sertifikasi khusus, dan Lin Tian membawa mereka ke kedutaan Fengdu untuk sertifikasi terlebih dahulu. Namun, berita itu segera menyebar ke keluarga, dan pemilik keluarga melupakan keberadaan Lin Tian. Ketika pramuka datang ke berita, pemilik keluarga berkata, "Apa? Dia di sini?" "Ya, di kota." Pemiliknya membeku dan berkata, "Kita perlu memberitahu Tuan Tian sesegera mungkin untuk menyelamatkannya dari membuat masalah." Kemudian pemiliknya berbalik dan pergi. Setelah Lin Tian dan yang lainnya sampai di lantai 2, Lin Tian pergi ke Sanjia. "Leluhur, apa origin dari Sanjia? Mengapa Anda di sini?" Tianbing bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Tian mengatakan secara singkat apa yang terjadi di awal. Nangong dan yang tiba-tiba menyadari. Namun, ketika mereka datang ke Sanjia, mereka menemukan bahwa tidak ada penjaga di luar. "Kakek, bukankah begitu? Tidak ada siapa-siapa?" Tianbing bingung, dan Huo Qingqing juga bingung. 3 keluarga Fengdu tidak begitu dingin, kan? Alis putih elang tua juga merasa ada masalah, dan Lin Tian menemukannya secara alami. Tetapi susunan Sanjia masih berjalan, jadi Lin Tian maju dan mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, suara malas datang dari balik pintu. Kemudian pintu terbuka, dan pelayan itu memandang beberapa orang di luar dengan rasa ingin tahu, "Siapa kamu? Dan tuanmu?" Lin Tian bertanya, mengerukkan kening pada pelayan, "Tuan. Kalau begitu kamu terlambat, dia sudah tertangkap." "Tertangkap?" Lin Tian curiga, dan yang lainnya juga bingung. Pelayan itu menghela nafas, pergi dan cari tahu sendiri. "Aku harus berkemas dan pergi dengan cepat."
Selesai berkata, pengurus rumah tangga menutup pintu, dan Lin Tian merasa ada sesuatu yang sama, jadi dia meminta elang alis putih untuk menjelajah. Sampai seperempat jam kemudian, elang alis putih tua datang dan berkata, Zhang Jia benar-benar dalam masalah. Mengatakan, 10 hari yang lalu, putra tuan kota sakit parah. Banyak orang tidak bisa menyembuhkannya. Bahkan tuan kota tidak bisa menahannya. Tetapi Tuan Tian, 4 penjaga, mengatakan bahwa Zhang Jia mengenal seorang dokter ajaib. Jadi dia meminta Zhang Jia untuk menemukannya. Tetapi dia tidak menemukan Zhang Jia, jadi Tuan Tian meminta Zhang Jia untuk pergi ke rumah tuan kota. Dia berkata bahwa jika dokter ajaib tidak datang, tuannya tidak akan membiarkan Zhang Jia pergi. Siapa walinya? Siapa dokter ajaib itu? Nangong Yan bertanya dengan bodoh, dan Tian Bing menatap pucat. Gadis bodoh, bukankah leluhur tua baru saja mengatakan itu? 4 penjaga adalah komandan penjaga di sini, di sebelah keberadaan tuan kota, dan dokter itu bukan leluhur? Nangong Yan Leng selanjutnya dengan cara yang memalukan, aku lupa hanya kakak laki-laki yang berkata. Pergi ke rumah Tuhan. Lin Tian memandang mereka dan berkata. Semua orang segera mengikuti. Saat ini, Zhang Lingling, Zhang Hao Miao, Tuan Sang dan bahkan Sang yang terjebak di halaman rumah tuan kota. Ayah, sudah 10 hari. Kapan Tuan Tian akan menjebakku di halaman ini? Zhang Lingling ini sangat tertekan. Zhang Hao Miao tidak berdaya dan berkata, Tuan Tian dan pemilik keluarganya selalu ingin meluruskan kita, tetapi mereka tidak menemukan kesempatan, tetapi sekarang putra tuan kota dalam kesulitan, dia berurusan dengan kita atas nama tuan kota, bagaimana dia bisa membiarkan kita pergi sesuka hati? Tuan Sang juga menghela nafas, tidak, Tuan Tian adalah penjahat. Zhang Yan tidak berani mengatakan apa-apa tetapi tetap di sana dalam diam. Pada saat ini, Tuan Tian datang dan, seperti biasa, dia tersenyum pada kerumunan. Semuanya, menurutmu bagaimana cara menghubungi anak itu? Wi tidak tahu. Zhang Lingling segera menolak, karena dia tahu bahwa Tuan Tian ingin melawan Lin Tian, jadi dia lebih baik mati daripada berkata. Guru Tian Tutut berkata, saya berkata Nona Zhang, apakah Anda ingin mati seperti ini? Aku yakin Tuan Kota tidak akan sebodoh itu membunuh kita. Zhang Lingling bersenandung, tetapi Tuan Tian tertawa, Tuan Kota tidak memilikinya, tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa jika Anda tidak menemukan bocah itu 3 hari kemudian, saya akan berpura-pura membunuh Anda, dan kemudian saya akan memiliki yang lain. Kurasa Tuan Kota tidak akan menyalahkanku. Kalian. Zhang Lingling marah, tetapi saat ini pemiliknya muncul, dan Tuan Tian berkata sambil tersenyum, pemiliknya, kamu di sini. Namun, pemilik rumah memberitahu Tuan Tian bahwa dia masih tersenyum pada awalnya, dan kemudian secara bertahap menjadi murung. Yah, saya tahu. Semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi pada Tuan Tian, dan mengapa dia tiba-tiba menjadi murung sampai Tuan Tian melihat Zhang Lingling dan senyum aneh orang lain dan berkata, anak itu, dia bahkan mengirimnya ke pintu. Apa? Zhang Lingling saling memandang, dan Tuan Tian tertawa, ayo pergi, bawa kamu menemuiku. Setelah itu, Tuan Tian meminta orang-orang untuk menjaga orang-orang ini agar mengikutinya, sementara pemilik rumah berkata, Tuan Tian, apakah Anda yakin ada cara untuk membiarkannya mati? Jangan khawatir. Ketika saya sampai di sini, terserah saya. Tuan Nata berkata dengan percaya diri. Pemiliknya mengangguk dan keduanya pergi dengan bangga, sementara Zhang Lingling dan yang lainnya mengikuti dengan cemas. Di luar rumah Tuan Kota, Lin Tian dan yang lainnya ingin memasuki rumah Tuan Kota, tetapi mereka diblokir oleh sekelompok penjaga, dan pemimpin penjaga masih ahli yang terlambat terganggu. Penjaga semacam ini, di kota Fengdu, dapat dikatakan sangat tinggi dan kuat, tetapi bagi 3 orang Nangong Yan yang keluar dari Gunung Fengxian, orang ini adalah sampah. Tetapi kapten penjaga berkata sambil tersenyum, saya kapten rumah Tuan Kota, San Hao. Kami di sini untuk perawatan. Kata-kata Lin Tian menarik tawa orang-orang, dan para penjaga tertawa satu persatu. Terutama Matahari Hao tertawa, wah, sembuh. Tahukah Anda berapa banyak master dan berapa banyak dokter bintang 8 yang ada di sini? Tapi mereka tidak bisa menahannya. Apakah Anda pikir Anda adalah satu-satunya di masa-masa awal anak pertama yang memiliki kemampuan ini? Penjaga lainnya juga bercanda, jika Anda memiliki keterampilan ini, kita semua bisa menjadi dokter. Itu benar. Minggir. Jangan buang waktumu. Jika kita tidak pergi, kita akan mulai. Melihat kesombongan orang-orang ini, Nangong Yan tidak bisa menahannya. Dia marah secara langsung, dan para penjaga yang berkultivasi rendah semuanya membeku di sana. Kamu berani menyerang penjaga, teriak San Hao. Orang-orang dari luar rumah Tuan Kota berkumpul satu persatu, terutama ketika Nangong Yan berani melawan orang-orang di rumah Tuan Kota. Siapa orang-orang ini?
Berani membuat masalah di kota Fengdu. Dikatakan bahwa mereka datang untuk menyelamatkan orang, tetapi para penjaga ini tidak dapat melihat mereka. Jangan bilang penjaga, bahkan menurutku ini tidak seperti dokter. Saat ini, tidak ada yang mengira Lintian dan yang lainnya memiliki kemampuan, terutama beberapa orang berkata, tuan kota kecil ini dikatakan diracuni oleh hantu dan binatang buas, dan jiwanya setengah hancur. Bagaimana beberapa boneka kecil bisa menjaganya? Ketika orang-orang membicarakannya, Lintian berpikir, hantu, binatang buas, racun. Mungkinkah orang ini bertemu dengan binatang hantu beracun? Memikirkan hal ini, Lintian siap bergerak, karena binatang hantu beracun itu berarti dia memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Dengan cara ini, dapat digunakan untuk mengolah Bai Yuan. Namun, Lintian dengan cepat menekan gejolak batin, dan berkata pada dirinya sendiri, apakah kamu menyingkir? Saat ini, San Hao adalah satu-satunya penjaga yang kuat, tetapi dia tergagap, jika kamu berani bergerak lagi. Akan ada lebih banyak penjaga nanti, dan 4 penjaga akan muncul. Tapi Lintian tidak peduli, dan Nangong Yan berkata, jangan biarkan itu. Semua orang ketakutan dengan suara Nangong Yan. Terutama Nangong Yan mampu mengubah keadaan roh, tetapi kemampuan kinerjanya sangat buruk. Tapi kemudian nafas yang kuat datang dari Menshan. San Hao berkata, Tuan Tian ada di sini. Anda sudah selesai. Master Tian adalah kombinasi dari alam yang terganggu. Ketika dia keluar, dia ingin membantu Lintian dan orang lain. Namun, di depan Nangong Yan 3 orang, tidak ada pengaruh besar pada integrasi semacam ini. Terutama elang alis putih sudah tua. Dia bahkan lebih lengkap. Berdiri di sana, dia terlihat seperti gunung. Begitu Tuan Tian keluar, dia menemukan bahwa elang alis putih yang kuat itu sudah sangat tua, dengan tampilan yang aneh. Dia ingin menjadi gila, dan segera melemah sedikit. Pemilik rumah ada di belakang. Dia tidak melihat elang alis putih tua, jadi dia berteriak, kamu sangat sombong. Beraninya kamu membuat masalah di rumah tuan kota? Tidak ingin hidup? Ketika pemiliknya keluar, dia melihat bahwa elang alis putih berada pada garis lurus, tetapi dia tidak lupa mengatakan, ini adalah rumah tuan kota, di belakangnya adalah kota Fengdu, dan di atasnya adalah rumah Yunzhou. Pemiliknya ingin menggunakan rumah Yunzhou untuk menekan elang alis putih, tetapi elang alis putih tidak berbicara, tetapi menatap Lintian. Tuan Tian, bukankah Anda hanya ingin melihat saya dengan susah payah? Lintian menatap Tuan Tian dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Tian ingin keluar dan memulai secara langsung, tetapi elang alis putih selalu ada di sini, benar-benar mengganggu rencananya, jadi dia hanya bisa memarahi secara diam-diam. Pemilik rumah berkata, Tuan Tian, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Bawa mereka ke Menshan dulu, dan aku akan pergi ke tuan kota. Tuan Tian berkata dengan marah. Iya. Kemudian Tuan Tian balas tersenyum pada Lintian dan berkata, saya tidak tahu harus berkata apa. Bukankah kamu hanya ingin menemui dokter ajaibku? Lintian tampak tersenyum, tetapi Tuan Tian menatap Lintian untuk waktu yang lama dan berkata, saya ingin menemukannya, tetapi Anda membuat masalah di rumah tuan kota. Bagaimana dengan kejahatan ini? Apa yang Anda inginkan? Lintian menatap Tuan Tian, dan Tuan Tian melihat elang alis putih tua dan memanggil jalan napas yang berani. Siapa yang melakukannya barusan? Siapa yang melakukannya? Jadi aku bisa membiarkanmu melihat anak kecil kami. Setelah Tuan Tian selesai, dia bergumam, saya seperti ini, kantor pusat. Para penonton mengira Lintian dan yang lainnya akan berkompromi. Tapi Lintian berkata, saya hanya harus menerobos. Istirahat keras? Beraninya kamu? Tuan Tian menatap, dan Lintian memandang elang alis putih dan berkata, siapapun yang berani melakukannya akan hancur. Elang alis putih adalah tetua dari gerbang Tombao, 10 blok super teratas di prefektur Yunzhou. Sesederhana air minum untuk berurusan dengan komandan kota kelas 2. Jadi perintah Lintian, dia secara alami menjawab, ya. Tapi para penonton terkejut. Mereka tidak menyangka seseorang bisa mengabaikan Tuan Tian, salah satu dari 4 penjaga. Dan Tuan Tian terlalu takut untuk menggerakkan satu jari. Tidak hanya itu, Lintian dengan angkuh dan berjalan melewati Tuan Tian dan pemilik yang tertegun. San Hao sangat ketakutan sehingga dia bertanya kepada Tuan Tian, Tuan Tian, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Pergi. Panggil Tuan Kota dan katakan ada masalah. Tuan Tian tahu bahwa hanya Tuan Kota yang dapat menghentikan elang alis putih pada saat ini. San Hao segera pergi, dan Tuan Tian berbalik dan menatap Lintian dan orang lain yang telah memasuki halaman. Brengsek! Bagaimana ini bisa membawa Tuan seperti itu? Tidak hanya Tuan Tian, tetapi juga pemiliknya tidak berharap Lintian membawa yang begitu mengerikan. Adapun kekacauan di luar rumah Tuan Kota, Tuan Tian buru-buru membawa pemiliknya ke halaman.
Nangong Yanran ke elang alis putih dan berkata sambil tersenyum, orang tua kulit putih, kamu sangat sombong. Orang itu tidak bisa kentut saat berhenti seperti itu? Nona Nangong, Anda bercanda, kata elang. Alis putih alis. Putih elang selalu tahu bahwa Nangong Yan adalah hati dan jiwa Lintian. Secara alami, dia sangat sopan padanya. Tapi Nangong Yan mengganggu elang alis putih dan berkata sambil tersenyum, nanti, saya akan berdiri di samping Anda. Jika kamu berani menyerangku, kamu akan menatapnya. Elang alis putih tidak menyangka burung layang-layang Nangong begitu nakal, tetapi Tian Bing dan King King yang terbakar tertawa tetapi tidak berbicara. Untuk Lintian, dia datang ke aula. Saat ini, orang-orang di Sangjia sedang dijaga oleh sekelompok penjaga. Sampai Sang Lingling melihat Lintian dan berseru, Tuan Lin, lari! Zhang Hao Miao juga berkata, Tuan Muda Lin, cepatlah, Tuan Tian untukmu. Zhang cukup baik untuk mengatakan, anak kecil, keluar dari sini. Tapi Lintian berbalik dan menatap Tuan Tian sambil tersenyum. Saya tidak berpikir dia mengganggu saya. 3 orang Nangong yang berbalik dan menatap Tuan Tian dengan kepala abu-abu dan wajah abu-abu dan pemilik rumah. Tuan Tian marah. Ini adalah rumah Tuan Kota. Tolong perhatikan kata-katamu. Zhang Lingling dan yang lainnya tidak berharap Tuan Tian begitu sopan. Siapa tahu Nangong yang menatap Tuan Tian, apa yang kamu perhatikan? Wajah Tuan Tian merah dan telinganya merah. Zhang Lingling dan yang lainnya ingin tahu tentang apa yang terjadi sampai Tuan Zhang mengetahui bahwa elang alis putih berbeda dan berkata, ini adalah lingkungan kombinasi. Apakah dia cocok? Bahwa Zhang Lingling beberapa kecelakaan, tetapi Zhang Hao Miao dengan penuh semangat, sepertinya, kita telah menyelamatkan. Saat itu suara seorang pria paruh baya datang, apa yang kamu lakukan? Kemudian mereka melihat ke koridor, di mana San Hao membawa masuk seorang pria parubaya, dan pria parubaya itu memiliki wajah yang serius, dan matanya juga memiliki beberapa lingkaran hitam, seolah-olah dia sangat lelah. Zhang Jia dan orang lain melihat pria ini, dan para penjaga itu, melihat pria ini, maju dengan hormat dan berkata, Tuan Kota. Pria ini adalah Tuan Kota di sini, terima kasih Tuhan. Xie Daotian, lingkungan yang cocok sempurna. Lingen adalah level harta karun terbaik. Nafasnya sedikit lebih kuat daripada elang alis putih. Tapi dia tidak yakin tentang itu. Jadi dia sangat bingung tentang siapa dan mengapa elang alis putih ada di sini. Ketika Tuan Tian melihat Xie Daotian, dia berlari dengan penuh semangat. Tuhan, mereka membuat masalah. Melihat Tuan Tian, Nangong Yan, yang aktif untuk sementara waktu, membencinya dan berkata, rubah berpura-pura menjadi harimau. Seolah-olah dia tidak mendengarnya, Tuan Tian memberi isyarat kepada pemilik rumah. Pemiliknya juga melaporkan kepadanya, Tuan Kota, orang-orang ini melanggar hukum dan telah membekukan sekelompok penjaga di luar. Mendengar bahwa Lintian dan yang lainnya memberi pelajaran kepada para penjaga, Zhang Lingling dan yang lainnya tercengang, tidak dapat mempercayainya. Xie Daotian mengerutkan kening dan menatap beberapa orang di Lintian. Kamu juga. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Lintian berkata, saya adalah dokter yang Anda cari. Tetapi orang-orang ini tidak mengizinkan saya masuk. Apa yang bisa saya lakukan? Apa? Apakah Anda seorang dokter ajaib? Xie Dao itu terkejut, dan Sang Lingling dan yang lainnya melihat Lintian datang, dan mereka tidak menyembunyikannya. Mereka mengatakan Lintian adalah seorang dokter ajaib. Terima kasih atas sukacita Anda yang luar biasa. Anak muda ini, tolong. Tetapi Lintian memandang Tuan Tian dan perumah tangga dan berkata sambil tersenyum, kedua orang ini tampaknya sangat tidak disukai oleh saya. Wajah Tuan Tian dan pemiliknya sangat berubah, dan Xie Daotian menatap Tuan Tian. Tuan Tian, saya ingin Anda menemukan dokter ajaib untuk saya. Mengapa Anda tidak membiarkan orang masuk saja? Saya. Tuan Tian mulai takut, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, dia tidak hanya tidak mengizinkan saya masuk, tetapi juga bergandengan tangan dengan pemilik keluarga dan menyerang beberapa kekuatan Sangjia di kota Fengdu satu persatu. Sekarang diperkirakan Sangjia dari 3 keluarga akan dianeksasi oleh pemilik keluarga. Ini membuat Zhang Lingling dan yang lainnya terlihat sangat jelek, terutama jalan napas Zhang Hao Miao, pemiliknya, apa maksudmu? Zhang Lingling lebih banyak jalan napas, penjahat, kolusi. Tuan Tian dan pemilik rumah terlihat sangat jelek, tetapi Xie Daotian tampaknya berada dalam kegelapan dan bertanya, kalian berdua, haruskah kamu memberiku penjelasan? Tuan Tian tergagap, itu, Tuhan, saya tidak tahu apa-apa. Secara pribadi, Tuan Tian memberitahu pemiliknya, jika Anda tidak ingin putra Anda memiliki sesuatu, jujurlah. Pemiliknya tidak berharap Tuan Tian menjual dirinya sendiri, tetapi ketika dia berpikir bahwa putranya masih di rumah Tuan Tian, dia berkata,
Tuan Kota, itu semua keserakahan saya untuk sementara waktu. Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Tian. Semua orang tidak menyangka bahwa Tuan Tian dan pemilik keluarga dapat menyingkirkan hubungan mereka begitu cepat. Tapi Xie Daotian ragu-ragu untuk menatap Lin Tian. Anak muda, lihat. Kamu adalah penguasa kota. Lakukan sesuai keinginan Anda. Xie Daotian tidak tahu apakah Lin Tian benar-benar memiliki kemampuan untuk menyembuhkan putranya. Jadi dia memikirkannya dan berkata, ayo, turunkan Tuan Tian, dan aku akan menginterogasimu nanti. Iya. Pada saat ini, sekelompok penjaga datang, dan Tuan Tian sangat lugas. Dia bersenandung langsung dan mengikuti para penjaga untuk pergi. Pemiliknya menggigil, tetapi Xie Daotian menatap pemiliknya. Kamu telah menggunakan cara yang tidak tepat untuk menetap. Saya harap Anda dapat mengembalikan semua barang milik Sang Jia ke Sang Jia dalam 1 hari, dan mengkompensasi hilangnya 10 miliar batu roh inferior. 10 miliar. Bagaimanapun, keuntungan tahunan keluarga kurang dari 1 miliar, 10 miliar, setidaknya 10 tahun. Xie Daotian tahu bahwa jika pemukiman itu runtuh, itu akan menjadi kerugian besar bagi kota Fengdu, jadi dia akan menjaga nyawa pemiliknya, dan bahkan mengerutkan kening. Apa? Apakah itu juru tulis? Tidak. Aku akan melakukannya sekarang, Tuhan. Pemilik keluarga segera pergi, dan Xie Daotian memandang Lin Tianyo dan berkata, dapatkah Anda membantu saya sekarang, anak muda? Lin Tian memandang Sang Lingling dan berkata, Anda mengatur beberapa orang untuk mengobrol baik dengan pemiliknya. Tuan Sang memandang Sang Hao Miao dan Sang Yan, kalian berdua pergi, aku di sini bersama gadis itu. Kedua orang itu ramah dan pergi dari sini, dan Xie Daotian bergumam pada dirinya sendiri, bocah ini, tidak ambigu untuk memulai. Ayo pergi. Lin Tian memandang Xie Daotian yang tertegun, yang segera membawa Lin Tian ke loteng. Saat ini, seorang pria terbaring di loteng, seluruh tubuhnya hitam, bahkan dengan udara hitam. Apakah itu diracuni oleh hantu dan binatang? Lin Tian bertanya, dan Xie Daotian sendiri adalah seorang dokter bintang 8, jadi dia menghela nafas, saya telah mengundang banyak dokter bintang 8, dan tidak mungkin. Aku punya cara, tapi kamu harus berjanji padaku sebuah syarat. Lin Tian berkata, dan Xie Daotian berkata dengan penuh semangat, katakan saja. Lin Tian memandang Xie Daotian dan berkata, berapa banyak kursi yang ada untuk gerbang terbesar di kota Fengdu sekarang? Terima kasih hari rubah meragukan jalan, Anda ini adalah. Katakan saja padaku. Xie Daotian berkata, sejumlah besar tempat dikeluarkan oleh pemerintah Yunzhou, sementara kami hanya memiliki 20 tempat di kota Fengdu. Jadi hanya ada 20 pintu besar yang menjadi tanggung jawabmu? Iya. Lin Tian mengerti dan berkata, saya ingin menantang salah satu klan di gerbang Tianshui. Anda dapat mengaturnya untuk saya sesegera mungkin. Kata Xie, terkejut. Apakah itu sulit? Xie Daotian menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak sulit, tapi saya akan melaporkannya di sini ke prefektur Yunzhou, dan kemudian prefektur Yunzhou akan mengirim utusan ke sini. Ini akan memakan waktu 3 hari sebelum dan sesudah. Lama sekali? Ya, semua tantangan utama kita perlu dilaporkan. Alhamdulillah itu jelas juga tidak berani datang secara tidak teratur. Lin Tian memikirkannya dan berkata, tidak apa-apa, 3 hari adalah 3 hari. Anda membantu saya melaporkannya. Klan mana yang akan kamu tantang? Xie Daotian ini bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian langsung mengambil alih jalan, pengejar jiwa. Apa? Mata Xie Daotian terbuka lebar, dan Nangong Yan dan yang lainnya ingin tahu tentang apa pengejar jiwa ini. Tetapi Sang Lingling dan Tuan Sang juga terkejut, terutama Sang Lingling berkata, Tuan Lin, sekte pengejar jiwa ini, tetapi yang terkuat dari 20 sekte. Lin Tian berkata dengan tenang, saya tahu. Lalu kamu mengembalikannya. Sang Lingling tidak mengerti mengapa Lin Tian harus menantang aliran spiritualisme. Lin Tian tidak menjelaskan mengapa, tetapi berkata kepada orang-orang, semuanya, saya ingin menyelamatkan orang sekarang. Keluar dulu. Nangong yang 3 orang segera menyarankan semua orang keluar, dan kemudian pintu ditutup. Tapi Xie Daotian menatap rumah itu. Dia khawatir. Dia bahkan memandang Tuan Sang. Bisakah dia benar-benar merawat anakku? Keterampilan medisnya lebih tinggi dariku, dan dia dapat dengan cepat membantu putraku mengumpulkan tubuhnya. Saya pikir tidak apa-apa. Guru Sang menjawab bahwa Sang Lingling juga mempercaya Lin Tian, tetapi dia tidak mengerti mengapa Lin Tian harus memilih pengejaran jiwa yang paling sulit. Xie Daotian tidak memikirkan tantangan Lin Tian saat ini, tetapi sedang memikirkan apakah putranya dapat bertahan. Burning King tertawa dan menatap Xie Daotian, yang sedang terburu-buru.
Jangan khawatir, selama nenek moyang kita mengatakan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, keterampilan medis kakak laki-laki saya sangat kuat. Nangong Yan juga menenangkan. Tapi terima kasih, Dao Tian agak tidak aman. Bagaimanapun, dia tidak tahu apa-apa tentang Lin Tian. Lin Tian di ruangan itu tidak peduli apa yang dipikirkan Xie Dao Tian. Sebaliknya, dia menatap putra Xie di tempat tidur. Apakah itu sakit? Bahwa keluarga Xie Childe dua mata bingung, seluruh tubuh menderita, sakit, seluruh tubuh sakit, seluruh jiwa ingin merokok sama. Katakan padaku, dari mana kamu diracuni oleh binatang iblis? Di lembah pengejaran jiwa, saya menemukan makhluk roh. Saya ingin mengejar binatang roh itu. Tanpa diduga, makhluk roh tiba-tiba muncul dan menggigitku. Jika saya tidak berlari cepat, saya akan kehilangan seluruh jiwa saya. Terima kasih keluarga Childe adalah cara yang menderita. Mata Lin Tian berbinar. Apakah ada pengejar jiwa di lembah pengejaran jiwa? Ya, kota Fengdu adalah gerbang besar pertama, dan di peringkat seluruh prefektur Yunzhou, itu juga 20 besar. Lin Tianming berkata dengan cara putih, sepertinya ada hantu dan binatang buas yang tersembunyi di pengejar jiwa ini. Pengejar jiwa? Bagaimana bisa? Terima kasih Childe Surprise Wei. Apa? Apakah Anda tahu banyak tentang spiritualis ini? Tuan Xie memejamkan mata dan berkata, saya adalah murid dari pengejar roh. Oh, kamu level berapa? Murid batin. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tenggelam dalam pikirannya, tetapi dia memikirkan informasi yang diberikan oleh YR. Karena dalam informasi ini, tercatat bahwa banyak makhluk hantu telah ditemukan di sekte pengejar jiwa ini, tetapi yang lain menganggap ini sebagai desas-desus dan tidak ada yang serius. Ini juga alasan mengapa Lin Tian ingin menantang belahan jiwa, karena Lin Tian menebak bahwa belahan jiwa itu mungkin terkait dengan kawanan hantu. Di saat yang sama, Lin Tian juga ingin membudidayakan bayi Yuannya melalui hewan hantu ini. Tapi binatang hantu ini tidak bisa muncul tanpa alasan. Lin Tian perlu memimpin ular keluar dari gua. Tetapi di depannya, Tuan Muda Xie tidak tahu bahwa ada makhluk hantu di pengejar jiwa, jadi Lin Tian bertanya-tanya dalam hatinya, apakah ini benar-benar berita palsu? Anak muda, bisakah kamu membantuku? Tuan Muda Xie sangat senang saat melihat ketidakpedulian Lin Tian. Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, siapa namamu? Namaku terima kasih Tuhan. Lin Tian mengangguk dan berkata, terima kasih, kamu baik-baik saja. Aku mungkin membiarkanmu tidur sebentar lagi. Tidur? Apakah saya akan mati? Wajah Tuan Xie langsung pucat. Lin Tian menghiburnya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kalau begitu, kumohon. Terima kasih Childe memberikan harapan terakhir kepada Lin Tian dengan cara berdoa yang sama. Lin Tian tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia mengeluarkan sepotong jimat dan menempelkannya di dahi sisi lain. Kemudian Tuan Muda Xie tertidur secara bertahap. Lin Tian menarik napas dalam-dalam, lalu duduk, dan kemudian Yuaning terbang keluar dari tubuh dan mengapung di langit di atas Tuan Muda Xie ini. Saya melihat mata bayi reinkarnasi berputar berlawanan arah jarum jam, dan semua hantu Qi Xie Gongxi terbang ke bayi Lin Tian Yuan. Saat ini, Tuan Tian, yang berada di penjara bawah tanah rumah Tuhan, mendengus setelah berkeliaran di sana sebentar, lalu mengeluarkan jimat persembunyian dan menghilang di penjara bawah tanah. Ketika Tuan Tian muncul kembali, dia tiba untuk menetap, dan pemiliknya meneteskan darah sampai Tuan Tian tiba-tiba muncul. Pemiliknya segera bertanya, Tuan Tian, apa yang harus diterima? Saya telah mengakuinya, anak saya. Putramu sangat baik. Tuan Tian berkata, pemiliknya panik, Tuan Tian, saya anak laki-laki seperti itu, Anda pasti terluka. Jangan khawatir, putramu bukan manusia biasa. Bagaimana dia bisa mati sesuka hati? Tuan Tian tertawa. Bagaimana dengan dia? Ketika kamu melakukan apa yang aku inginkan, aku akan membiarkannya pergi. Kata Tuan Noda. Pemilik rumah sangat tertekan sehingga dia tidak bisa menahannya. Dia tidak melihat putranya selama beberapa hari, tetapi Tuan Tian selalu biasa membunuh Lin Tian, jadi dia berkata dengan mendesak, sekarang anak itu ada di rumah Tuan Kota, bagaimana saya bisa membunuhnya? Saya ingin meninggalkan Fengdu. Apa? Meninggalkan kota Fengdu? Pemilik rumah terkejut, yang berarti Tuan Tian meninggalkan dirinya sendiri, dan Tuan Tian memandang putih. Apa terburu-buru? Saya baru saja mengatakan untuk meninggalkan kota Fengdu, tetapi saya tidak mengatakan untuk pergi jauh. Lalu apa maksudmu? Aku akan pergi ke villa dekat kota Fengdu, tapi setelah aku pergi, Tuan Kota akan mengirim seseorang untuk menemukanku, jadi kamu tidak bisa memberitahu keberadaanku, apalagi memasuki villa. Jika saya tahu apa yang Anda katakan, putra Anda tidak akan hidup. Tuan Tian menatap.
Pemiliknya mengangguk liar, jangan khawatir, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Baiklah, aku akan pergi dulu. Bagaimana dengan anak itu? Guru Tian bertanya dengan dingin, saya punya cara saya sendiri. Tunggu saja pesanan saya kapan saja. Iya. Tuan Tian berbalik dan menghilang. Pemilik rumah kehilangan akal sehatnya dan duduk di kursi. Kekejaman macam apa yang saya buat? Bagaimana saya bisa menemukan iblis ini menjadi tuan anak saya? Di rumah tuan kota, Xie Daotian adalah menunggu dengan tergesa-gesa, dan seorang penjaga tiba-tiba berlari. Tuan kota, ini tidak baik. Terima kasih Tuhan atas ketidaksabarannya. Katakan. Tuan Tian melarikan diri. Terima kasih atas matamu. Yang besar, aku. Penjaga itu merasa malu, tetapi terima kasih atas terburu-buru, pergi, kirim seseorang untuk mencari saya. Iya. Penjaga itu buru-buru pergi, tetapi Xie Daotian tidak menyangka Xie Daotian akan memilih untuk melarikan diri. Zhang Lingling tiba-tiba berkata, aku tidak menyangka orang ini akan melarikan diri. Tuan Zhang tahu bahwa orang seperti itu sulit untuk dijebak, jadi dia tidak banyak bicara, tetapi ingin berterima kasih kepada Tuhan. Xie Daotian takut Lin Tian akan memperlakukan putranya karena ini. Jadi dia melihat ketiga Nangong Yan dan bahkan berkata kepada Bai Meiying, baiklah, saya akan mencari orang itu sendiri dan memberi Anda akun. Elang alis putih menggelengkan kepalanya. Menunggumu berbicara dengan orang dewasa. Tuanku? Ya, yang ada di dalamnya. Alis putih Lang tua berkata, tetapi Xie Daotian di dalam hati gelap ketakutan, orang ini tiba-tiba menyebut anak itu dewasa. Tidak hanya Xie Daotian, tetapi juga Tuan Zhang dan Zhang Lingling mengalami beberapa kecelakaan. Bagaimanapun, mereka selalu berpikir bahwa elang alis putih diundang oleh Lin Tian atau orang-orang di belakang Lin Tian. Lin Tian di rumah tidak tahu apa yang terjadi di luar, tetapi berkonsentrasi untuk menyerapnya. Tetapi setelah beberapa saat, Lin Tian bertanya-tanya, ada begitu banyak hantu di dalam racun binatang hantu? Di Gunung Fengxian, Lin Tian menyerap anjing hantu Tuan Lanting, dan itu selesai dalam waktu singkat. Tapi sudah diserap selama 1/4 jam, dan masih ada sisa-sisa, yang membuat Lin Tian sangat bingung. Jadi Lin Tian menyerapnya sebentar sebelum berhenti. Kemudian Yuan Ying kembali ke tubuhnya, dan kemudian menurunkan jimat yang lain. Ketika Tuan Xie membuka matanya, dia bisa merasakan vitalitas tubuhnya dan bahkan memindahkannya, yang membuatnya bersemangat. Saya baik-baik saja. Iya. Lin Tian menatap Tuan muda Xie ini dalam diam, tetapi dia bangun dengan penuh semangat dan bangun dari tempat tidur. Ketika dia menemukan bahwa itu utuh, dia sangat bersyukur dan dipuja untuk menatap Lin Tian. Keterampilan medismu sangat kuat. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Lin Tian tiba-tiba bertanya, dan Tuan muda Xie berkata dengan penuh semangat, Anda mengatakannya. Lin Tian berkata setelah ragu-ragu sejenak, apakah kamu diserang oleh satu atau lebih? Yang pertama, lalu kelompok, dan mereka tampaknya memiliki sesuatu yang terikat di tubuh saya, dan kemudian saya secara bertahap merasa seolah-olah jiwa telah setengah ditarik. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia ragu, monster macam apa ini? Mereka sangat ajaib. Ketika Xie Daotian di luar mendengar rumah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Tianyu, apa kabar? Ayah, aku siap. Xie Tianyu buru-buru maju untuk membuka pintu, dan Xie Daotian melihat bahwa putranya baik-baik saja. Seorang pria yang bersemangat maju untuk memeluknya, matanya merah dan berkata, hebat, bagus. Zhang Lingling berkata sambil tersenyum, keterampilan medis Tuan Lin sangat kuat. Zhang juga mengaguminya dan berkata, tampaknya keterampilan medis Tuan Lin sangat buruk. Xie Daotian sendiri adalah seorang dokter bintang 8. Dia tahu bahwa jika dia ingin merawat putranya dengan baik, kecuali dia memiliki 9 bintang atau bahkan keterampilan medis yang lebih maju, dia dengan cepat mengendurkan tangannya, dan kemudian mendatangi Lin Tian. Apa yang Anda inginkan, Tuan Lin? Saya akan berterima kasih kepada seseorang dan memberikannya kepada Anda. Lin Tian tahu betapa bersyukurnya dia, tetapi dia masih berkata, kamu, bantu aku mendaftar. Xie Daotian kemudian berpikir bahwa Lin Tian ingin menantang pengejar jiwa dan berkata, kamu benar-benar memutuskan. Iya. Tetapi Tuan Xie bertanya-tanya, apa tantangannya? Ketika Xie Daotian mengatakan itu, Tuan muda Xie tercengang. Tantang klan kita. Ketika mengetahui bahwa Tuan Xie adalah murid dari klan pengejar jiwa, ketiga orang Nangong Yan menatapnya dengan aneh, dan Tuan Xie menjelaskan dengan tergesa-gesa, saya tidak akan ikut campur. Selain itu, tantangan antar sekolah itu normal, bukan kebencian yang mendalam, kan? Tiga orang Nangong Yan baru saja mengambil kembali mata mereka, tetapi Tuan Xie merasa lega dan ketakutan, siapa ketiga wanita ini? Bagaimana mereka bisa begitu menakutkan? Tidak hanya Tuan muda Xie,
Tetapi juga Sang Lingling ketakutan oleh bau aneh ketiga orang tadi, dan Xie Daotian tidak lihatlah Lin Tian dan katakan, jika Anda ingin menantang, saya akan memberitahu Anda proses spesifiknya. Katakan. Saya akan menyatakan dulu, dan kemudian saya akan mengirim utusan. Kemudian para pemimpin kalian berdua akan memutuskan bagaimana cara bertarung. Oh, apakah ada banyak cara? Lin Tian bertanya agar Xie Daotian mengangguk, yang satu lebih cepat daripada siapa yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh utusan, dan yang lainnya adalah duel antara murid klan. Ini yang paling umum. Ada 3 hingga 3, 5 hingga 5, dan 3 hingga 3, Yuanying, Hua Shen, dan Shen Fan yang terpilih. Jika 5 sampai 5, itu pembangunan fondasi, Jindan, Yuanying, Hua Shen, dan Shen Fan. Begitu kata-kata itu keluar, Lin Tianming berkata, pergi dan daftar, dan ketika saatnya tiba, orang-orang belahan jiwa akan datang lagi. Terima kasih Tuhan untuk mengatakan, oke, saya akan mengaturnya sekarang. Dengan itu, Xie Daotian berkata kepada Xie Tianyu, bagaimana kabarmu? Ya, ayah. Xie Tianyu memimpin jalan, dan kemudian Xie Daotian pergi, sementara Xie Tianyu membawa orang-orang di sekitar rumah tuan kota, dan akhirnya mengatur rumah VIP untuk Lin Tian dan yang lainnya. Sang Lingling dan Sang pergi dan mengundang Lin Tian untuk mengunjungi rumah mereka ketika dia bebas. Lin Tian berjanji untuk mengantar mereka pergi, tetapi Nangong Yan dan ketiganya tidak tahan kesepian. Mereka segera mengambil kuda hitam kecil itu dan menyelinap ke kota untuk bermain. Lin Tian meminta elang alis putih untuk melindungi mereka dan berkeliaran sendirian. Oh, akhirnya bersih. Lin Tian berjalan sendirian di kota Fengdu yang ramai dan tersenyum. Saat ini, jalan-jalan dipatroli oleh penjaga, dan banyak pemberitahuan telah dipasang di banyak tempat. Lihat, identitas Tuan Tian, 4 penjaga, telah dihapuskan. Lebih dari itu, dia melarikan diri dan dicari. Apa yang dilakukan Tuan Tian? Akan diinginkan? Dikatakan bahwa dia menyinggung seorang dokter ajaib dan membuat marah Tuan Kota. Tuan Kota memenjarakannya secara langsung. Siapa tahu dia memilih untuk melarikan diri, jadi itulah hasilnya. Apakah itu dokter yang hebat? Ini seperti keadaan Yuan infantil. Apa? Sangat lemah? Banyak orang di tempat kejadian berpikir bahwa kultivasi dokter mendadak ini terlalu lemah, sehingga banyak orang ingin tahu tentang asalnya. Agar Lin Tian melihat orang-orang berbicara tentang senyum tak berdaya, teruslah berjalan-jalan sendiri. Sekarang di barisan hutan di luar kota, ada sebuah villa, dan Tuan Tian sedang duduk di kursi malas, sementara ada banyak wanita menunggu di sampingnya. Selain itu, di depan Tuan Tian adalah San Hao, pemimpin tim penjaga rumah Tuan Kota. Tuan Tian, itulah yang terjadi. San Hao terlihat tertekan. Tuan Tian marah dari kursi malas. Apa? Aku akan dicari saat aku pergi. Ya, Anda dicari sekarang, dan Anda telah dilaporkan ke pemerintah Yunzhou. Sekarang kamu diharapkan menjadi buronan di sekitar. Guru Tian kain apa arti buronan yang diinginkan, yang membuatnya memarahi, aku baru saja menghentikan anak itu. Apakah perlu bagi Tuan Kota untuk menjadi begitu mutlak? Diperkirakan bocah ini terlalu galak. Tuan Kota akan melihatnya. Ketika San Hao berpikir bahwa dia telah menyinggung Lin Tian, dia tidak berani kembali, jadi dia menggunakan identitasnya untuk menceritakan semua hal yang diketahui kantor Tuan Kota. Tuan Tian sangat marah dan sedih. Aku 4 penjaga aula, dan aku telah terluka parah oleh Bai Yuan. San Hao tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa Tuan Tian sedang marah saat ini, dan Tuan Tian berkata setelah omelan itu, pergi, awasi mereka untukku. Begitu mereka meninggalkan kota Fengdu, katakan padaku bahwa aku akan menghancurkannya sendiri. Ya, dia tidak berharap untuk pergi untuk sementara waktu. Apa yang terjadi? Master Tian bingung, tetapi San Hao memberitahu Lin Tian tentang tantangannya kepada pengejar roh. Tuan Tian mengira dia salah. Apa? Tantang belahan jiwa? Ya, Tuan Kota telah dikirim ke pemerintah Yunzhou untuk dideklarasikan. Diperkirakan akan ada berita dalam 3 hari. Wajah marah Tuan Tian segera berubah menjadi wajah tersenyum. Anak ini, saya benar-benar tidak takut mati, tetapi saya akan menemukan masalah pengejaran jiwa sendiri. Tuan Tian, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Jangan lupa, aku juga seorang pengejar jiwa. Aku akan memberitahu Zhongmen sebelumnya dan meminta mereka mengatur beberapa orang untuk datang dan membantuku memberi pelajaran pada bocah itu. Tuan Tian aneh dan lucu. Ketika San Haodun sangat senang, jika pengejar jiwa mau keluar, bocah ini pasti akan mati. Omong kosong, aku ingin dia tahu bahwa meskipun dia berada di kota Fengdu, aku dapat menemukan seseorang untuk membunuhnya. Tuan Nata berkata dengan percaya diri. San Hao, anak seekor anjing bahkan lebih bersemangat ketika mendengar ini. Tuan Tian,
Ketika Anda membunuhnya Anda harus memanggil saya, dan saya akan menginjak lebih banyak. Jangan khawatir, aku akan menggantung tubuhnya di kota Fengdu saat itu, beritahu kamu, dia menyinggung perasaanku, tidak baik untuk mengakhirinya. Ya, itu benar. Guru Tian kemudian merapikan pikirannya dan berkata, saya pergi mencari seseorang. Anda terus memantau kota untuk saya. Iya. San Hao berkata dan pergi, tetapi Tuan Tian berkata dengan dingin, nak, kamu akan mati. Ketika Lin Tian sedang berjalan-jalan tidak ada yang mengenalnya, seperti biarawan yang paling umum, dan ini juga membuat Lin Tian sangat pendiam, tidak ada yang mengganggu dirinya sendiri. Akhirnya, Lin Tian tertarik dengan anggur yang lezat. Sekarang tidak ada anggur. Lin Tian dulu suka anggur, tapi itu waktu 10.000 tahun yang lalu. Saat itu, dia suka mencicipi anggur bersama saudara-saudaranya. Tetapi setelah memasuki negeri dongeng, dia tidak pernah memiliki kesempatan seperti itu. Hanya ada orang yang dapat membunuhmu kapan saja. Ketika Lin Tian menghela nafas aroma anggur yang akrab membuat Lin Tian berkerut setiap hari. Anggur jenis ini sangat berharga. Dikatakan bahwa setetes itu bisa menjadi peri. Ketika datang ke negeri dongeng, itu sangat umum. Tapi sekarang saya bisa mencium bau anggur yang mirip dengan negeri dongeng. Lin Tian tidak bisa tidak bertanya-tanya dan masuk. Ada banyak pemabuk di sini, tetapi mereka tidak minum di sini, tetapi aroma anggur hangat. Meski begitu, ada batasan harga di sini. Saya melihat seorang gadis kecil tersenyum dan berkata, Tuan, saya tidak tahu berapa jam Anda perlu mendengar. Bau? Ya, kita hanya bisa mencium atau tidak, dan ada beberapa posisi. Harga setiap posisi berbeda. Lin Tian melihatnya. Semakin dekat dia, semakin sedikit orang yang ada. Dan semua orang duduk di sini, seperti berlatih. Pelayan berkata, lihat, bantal terluar berwarna merah, diikuti oranye, lalu kuning, hijau, biru, ungu. Oh, apakah ada perbedaan? Semakin dekat alam, semakin banyak anggur yang diserapnya. Bagaimana dengan minuman ini? Lin Tian tahu bahwa minuman keras giok adalah anggur yang baik, tetapi dia tidak perlu menciumnya untuk memiliki efek yang begitu besar, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Semangatnya bagus, dan kekuatan jiwanya akan meningkat. Ini sangat cocok untuk orang-orang sepertimu yang berada dalam keadaan Yuan infantil dan mengubah keadaan roh. Lin Tian setengah percaya dan setengah ragu, benarkah? Ya, selama kamu membuat lingxi yang cukup, kamu akan berpengaruh dalam 1 hari. Anak laki-laki kecil itu bersumpah. Posisi pertama, berapa harganya? Lin Tian bertanya. Melihat hanya ada 1 posisi tersisa di depannya, dia tersenyum dan berkata, pemuda ini, kami hanya menyediakan 3 posisi setiap hari, dan harganya 1 juta lingxi setiap hari. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tertawa, apakah kamu berbisnis atau merampok? Anak kedua tidak marah sama sekali, karena ada begitu banyak orang seperti itu, jadi dia berkata sambil tersenyum, Tuan muda, Anda dapat mencoba suatu hari first. Jika efeknya tidak bagus, Anda dapat menemukan saya, dan saya akan mengembalikannya. Ya, itu 1 juta. Lin Tian membuang 1 juta yuan. Anak kedua terlihat seperti orang kaya dan segera memimpin Lin Tian ke depan. Para biksu di belakang iri. Lagi pula, semakin baik efeknya di depan. Lin Tian tidak peduli dengan mata orang-orang, tetapi pergi ke depan selangkah demi selangkah, dan akhirnya duduk di kursi di samping, sedangkan 2 kursi lainnya adalah 2 orang tua. Saya melihat kedua orang tua ini memejamkan mata dan tidak peduli dengan perubahan di sekitar mereka. Tamu saya, silakan duduk dan luangkan waktu Anda. Sampai jumpa besok. Setelah berkat Lin Tianen, pelayan pergi bekerja, dan Lin Tian menemukan bahwa tempat di depannya adalah layar angin, dan layar angin juga memiliki kemampuan untuk mengisolasi roh dan menjelajah. Jadi apa yang dilihat Lin Tian adalah area kosong. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi anggurnya sangat kuat. Lin Tianzeng mencoba memejamkan mata dan merasakan aroma anggur yang harum untuk melihat apakah itu ajaib seperti yang dikatakan toko. Sekelompok orang keluar. Tuan Zuo, mengapa Anda ada di sini hari ini? Kedua anak kecil itu segera maju dan menatap pemuda yang keluar dengan penuh semangat. Saya melihat pemuda ini dengan wajah tampan dan putih, seperti anak laki-laki itu, berdiri di sampingnya dengan 2 orang berbaju hitam. Keduanya tertutup hitam, dan mereka tidak bisa melihat seperti apa rupa mereka sama sekali, tetapi seperti yang kita semua tahu, mereka melindungi pemuda itu. Pemuda itu tersenyum dan berkata, suasana hati saya sedang baik hari ini, jadi saya ingin melihat-lihat. Apakah kamu ingin berlatih hari ini? Pemuda itu tersenyum dan berkata, tentu saja, saya datang ke sini untuk melihat orang-orang berlatih.
Pelayan melihat ke depan dengan malu, ada orang di baris pertama dan 3 posisi. Saya khawatir Anda harus pergi ke baris kedua. Senyum pemuda itu langsung menghilang. Aku berkata, mahasiswa tahun kedua, kamu harus tahu siapa aku, Zuo Fei. Yang kedua berkata, keluarga Zuo adalah kepala dari 3 keluarga di kota Fengdu. Bibi dari putra Zuo berasal dari rumah Yun Shou. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Senang mengetahuinya. Kalau begitu, cepat dan keluarkan seseorang dari sini. Jalan dingin Zuo Fei itu. Yang kedua ragu-ragu, Tuan Zuo, jika Anda datang lebih awal, Anda akan punya tempat, tetapi sekarang, Anda tidak punya tempat. Datang lebih awal? Ya, pemuda itu baru saja memberi saya uang. Keduanya menunjuk ke posisi Lin Tian, dan Zuo Fei memandang Lin Tian dan berjalan melewati kerumunan. Akhirnya, Zuo Fei berdiri di samping Lin Tian, membuang tas langit dan bumi, dan berkata dengan suara gila, ini 10 juta, ambillah. Orang-orang di tempat kejadian berdiri dan saling memandang. Beberapa orang masih bersemangat dan berkata, 10 juta. Ini kehidupan yang baik untuk menghasilkan 10 juta tanpa alasan apapun. Tidak, bocah ini sangat murah. Tetapi Lin Tian memejamkan mata dan berkata, Anda dapat menemukan, bukan aku. Orang-orang bingung, orang ini, bahkan tidak menginginkannya. Bahkan tidak 10 juta. Zuo Fei merasa sedikit frustrasi sekaligus, terutama di kota Fengdu. Karena keluarga Zuo dan posisi bibinya di rumah Yun Shou, dia berjalan ke samping. Tapi sekarang seseorang di Wanyingjing tidak hanya tidak memberikan muka, tetapi juga mengatakannya. Dia segera tertawa dan berkata, wah, aku akan memberimu 10 juta yuan, yang cukup untuk mengagumimu. Jika kamu melakukan ini lagi, 10 juta yuan tidak akan melakukannya. Tidak jarang. Orang-orang menarik napas, dan Zuo Fei tidak bisa menahan tawa. Wah, tahukah kamu siapa aku? Saya tidak peduli siapa Anda, tetapi ada 3 orang di sini. Mengapa kamu menatapku? Lin Tian membuka matanya dan menatap Zuo Fei. Zuo Fei tertawa, wah, kamu yang terlemah karena Yuanying Mu. Lin Tian tiba-tiba tersenyum, dan tersenyum aneh, tetapi Zuo Fei berkata, apakah kamu masih tertawa? Saya khawatir Anda tidak tahu siapa saya. Ku bilang, aku tidak peduli siapa kamu. Lin Tian masih seperti ini. Zuo Fei segera tertawa dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, semuanya, katakan padanya siapa aku. Semua orang segera perkenalan gila, wah, dia adalah anak kecil keluarga Zuo kota Fengdu, bibinya, atau rumah Yun Shou, dan tuannya, lebih kuat. Itu benar, tuannya, tapi sebaiknya kau tidak main-main dengannya. Ya, ambil 10 juta dan cepat pergi. Zuo Fei mengira Lin Tian akan takut, jadi dia berencana untuk mempermalukan Lin Tian, jadi dia mencibir, jika kamu ingin 10 juta, kamu harus berlutut. Tetapi Lin Tian berkata, saya akan memberi Anda 100 juta yuan. Kamu bisa melepasnya di kota, oke? Adegan itu adalah momen damai. Dari uang, Lin Tianfu kaya akan minyak, terutama terakhir kali dia merampok hampir 10 miliar yuan dari Yunling dari pavilion Yuntian. Untuk Zuo Fei, meskipun dia milik keluarga Zuo Fei bahkan jika dia ingin mengambil 100 juta yuan sekaligus, dia harus pulang dan menemukannya di rumah. Tapi Lin Tian berbeda. Ketika dia mulai berbicara, dia akan mendapatkan 100 juta yuan, yang membuat wajah Zuo Fei berubah. Orang-orang yang hadir bahkan ketakutan dengan kekayaan Lin Tian. Beberapa orang bergumam, mengapa orang ini begitu kaya? Tapi tidak ada yang tahu. Bahkan 2 orang tua lainnya di baris pertama membuka mata mereka sedikit dan menatap Lin Tian dengan aneh. Pada saat ini Lin Tian memandang Zuo Fei yang tidak bisa berkata-kata, apakah kamu mau? 1 miliar, bagus untuk menghasilkan. Wah, kamu kejam. Zuo Fei marah saat ini, tetapi dia tidak bisa membantu Lin Tian sama sekali. Apalagi di kota ini, dia harus mematuhi aturan. Dia tidak bisa mengalahkan orang atau membunuh orang. Dia hanya dapat menggunakan uang untuk memperbaiki Lin Tian, tetapi dia tidak berharap untuk diperbaiki oleh Lin Tian. Lin Tian meremehkan senyuman. Aku akan berlatih. Jangan ganggu aku. Dengan itu, Lin Tian menutup matanya, dan Zuo Fei menggertakkan giginya dengan marah. Melihat 2 tetua lainnya di baris pertama, dia berkata dengan sopan, 2, bisakah kamu memberiku wajah? Ayo. Melihat Zuo Fei begitu sopan kepada kedua orang ini, Lin Tian tersenyum di dalam hatinya, sikapnya tidak sama. Kita semua tahu bahwa 2 di depan adalah ahli, dan alasan mengapa Zuo Fei sopan kepada mereka adalah karena mereka benar-benar galak, Zuo Fei tidak dapat memprovokasi mereka. Aku baru saja akan bangun, jadi aku akan memberikannya padamu. Pada saat ini, lelaki tua di sebelah Lin Tian bangkit dan menatap Zuo Fei.
Zuo Fei berkata dengan senyum gembira, terima kasih banyak, Tuan. Pria itu memandang Lin Tian dan berbalik untuk pergi. Zuo Fei duduk di tengah, di sisi kiri Lin Tian, hanya selangkah dari Lin Tian, tetapi Zuo Fei tertawa, wah, jika kamu berani menghinaku, aku akan membuatmu tidak bisa berlatih. Orang-orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Zuo Fei. Pada saat ini, Zuo Fei mengeluarkan manik-manik biru kecil, yang mulai menyerap udara di sekitarnya. Dengan cara ini, aroma anggur di depan kami semua melonjak ke manik-manik Zuo Fei satu persatu. Sebaliknya, orang-orang di sekitar kami sangat lemah. Pada saat itu, banyak orang mengeluh, tetapi identitas Zuo Fei, tidak ada yang memberontak, hanya bisa mengeluh secara pribadi. Itu benar, Tuan Zuo. Tidak, bagaimana kita bisa berlatih? Beberapa orang bahkan berkata kepada pelayan, lihat, itu saja. Dua kecil melihat Zuo Fei begitu, juga cara tak berdaya, semua orang, aku, juga tidak punya cara. Orang tidak punya pilihan selain pergi satu demi satu, tetapi beberapa orang tidak ingin pergi. Mereka hanya harus berurusan dengan penulis. Zuo Fei menertawakan sekelilingnya. Semua orang, jika Anda ingin disalahkan, salahkan anak ini. Ini sangat berguna. Banyak orang segera dihasut untuk mengeluh tentang Lin Tian. Beberapa orang juga berkata, anak muda, kamu sangat kaya. Anda dapat memilih hari lain. Bagaimanapun, kami tidak sangat kaya. Beberapa orang bahkan mengeluh, saya telah mengumpulkan selama sebulan untuk datang ke sini selama 1 hari kultivasi. Bisakah kamu pergi? Melihat semua orang mengeluh tentang Lin Tian, tujuan Zuo Fei telah tercapai, dan dia sangat puas. Dia bahkan tertawa dan berkata, wah, ayolah, bukankah kamu kaya? Teruskan. Lin Tian memejamkan mata, tetapi sudut mulutnya tertawa, lalu mata bayi reinkarnasi terbuka, dan kemudian mulai berputar berlawanan arah jarum jam. Sebaliknya, semua udara mengalir ke Lin Tian, dan Zuo Fei tertegun. Dia dengan cepat mengendalikan senjata ajaib, tetapi gas tidak datang ke senjata ajaibnya. Ini membuat Zuo Fei memarahi, apa maksudmu, nak? Kamu bisa, kenapa aku tidak bisa? Lin Tian memejamkan mata dan berkata bahwa Zuo Fei marah, kamu. Tetapi Lin Tian berkata kepada mereka, semuanya, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa dia mempengaruhi Anda? Bagaimana dengan menyalahkan saya? Orang-orang ini saling memandang, dan ketika Lin Tian melihat apa yang telah mereka lakukan, dia sama sekali tidak bersimpati dengan mereka. Sebaliknya, dia berkata, selama dia ada di sini, saya akan selalu seperti ini. Semua orang terkejut, dan Zuo Fei menggerogoti giginya dan menatap dua kecil dan berkata, dua kecil, kamu tidak peduli? Tuan Zuo, saya tidak peduli tentang ini. Pelayan juga mengatakan dia tidak berdaya, dan Zuo Fei berkata, kamu, bagaimana kamu berbisnis? Dua kecil bergumam pada dirinya sendiri, mengapa kamu tidak mengatakannya ketika aku menggunakan manik-manik untuk mengisap? Namun, permukaan hanya bisa terus merawat Zuo Fei sambil tersenyum. Ini bisa meledakkan Zuo Fei, dan kemudian menatap Lin Tian, nak, tunggu, aku akan membuatmu berlutut di depanku. Tetapi Lin Tian menutup matanya dan berkata, lebih baik tidak menyinggung perasaan saya. Saya tidak keberatan membiarkan keluarga Zuo Anda menghilang dari kota Fengdu ini. Menghilang? Haha. Lelucon apa? Meja itu gila, dan orang-orang di sekitarnya menganggap kata-kata Lin Tian terlalu sombong. Lin Tian mengabaikan mereka, tetapi terus menutup matanya, yang membuat Zuo Fei tidak dapat menemukan topiknya, jadi dia hanya bisa menatap, oke, tunggu. Dengan itu, Zuo Fei pergi dengan dua pengawal, tetapi Lin Tian tidak berhenti. Orang-orang di sekitar mengeluh satu demi satu, Anda tahu, Tuan Muda Zuo ini sudah pergi, bukan? Mengapa kamu tidak membiarkannya pergi ketika dia tidak melakukannya? Lin Tian bertanya dengan mata tertutup. Semua orang tidak bisa berkata-kata, sementara yang kedua menatap Lin Tian dalam diam, bergumam pada dirinya sendiri, sungguh tulang punggung. Setelah orang-orang itu tidak bisa menahannya, mereka harus bangun dan pergi satu persatu. Lin Tianzi mempelajarinya sendiri, terutama ketika anggur memasuki Yuaning satu persatu, lampu merah di permukaan Yuaning berkedip, seolah-olah semakin kuat. Ini mirip dengan menyerap roh hantu dan binatang buas. Lin Tian terkejut. Lin Tian ingin tahu mengapa anggur memiliki efek ini, jadi Lin Tian tiba-tiba membuka matanya dan bangkit. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian pergi ke layar angin dan kemudian menghilang? Kerumunan itu terkejut. Dia pergi. Dia tidak akan lari ke dalam, kan? Mungkin itu. Untuk dua kecil itu lebih cemas, buru-buru dari sisi pintu kecil ke belakang halaman. Ada arai di sekitar halaman, dan ada sumur di arai. Lin Tian berdiri di kepala sumur dan menatap anggur di bawah.
Tepatnya, anggur dicampur dengan air. Namun meski begitu, aroma anggurnya masih sangat menyengat. Anak kedua buru-buru berlari dan memperingatkan, anak muda ini, kamu, cepat keluar, kami tidak menyambut orang luar untuk masuk. Lin Tian bertanya kepada pelayan, siapa yang menemukan anggurmu? Ini rahasia toko kami. Itu tidak akan masuk. Pelayan merasa malu, dan Lin Tian menatap pelayan dan berkata, beritahu saya siapa yang menemukan anggur, atau saya akan mengambil semua anggur dari sumur ini. Yang kedua kaget. Aku tidak bisa mengatakan itu, anak muda. Kemudian, Lin Tian melompat dan siap untuk terbang, tetapi formasi menghalanginya dan membiarkannya terbang keluar. Yang kedua menghela nafas lega, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu susunan ini dapat menghentikanku? Pelayan itu memandang Lin Tian dan berkata, saudaraku, aku tidak menakuti-nakuti. Susunan di kepala sumur ini memang sulit dihancurkan. Oh, apa itu? Jadi menurutmu saya takut? Lin Tian menatap pelayan dan bertanya sambil tersenyum. Pelayan menggigit giginya dan berkata, jika Anda bisa turun, saya akan memberitahu Anda siapa yang punya anggur. Tetapi jika Anda tidak bisa, silakan pergi dari sini. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu mau bertaruh denganku? Dua kecil tahu bahwa satu-satunya cara saat ini hanya bisa ini, jadi dia tidak berdaya dengan cara, benar. Ya, kuharap kau ingat apa yang kau katakan. Lin Tian kemudian melompat ke dalam sumur lagi. Xiao Er mengira Lin Tian akan ditembak seperti sebelumnya. Tetapi Lin Tian tidak muncul seolah-olah dia telah menghilang. Anak laki-laki kecil itu mulai panik, jadi dia pergi ke kepala sumur dan melihat ke dalam sumur. Ketika Xiao Er melihat Lin Tian mengambang di atas anggur, wajahnya sangat berubah. Ini. Lin Tian menatap pelayan sambil tersenyum. Kamu bisa memberitahuku sekarang, atau kamu bisa memilih untuk tidak memberitahuku, tapi konsekuensi dari tidak memberitahuku adalah aku akan mengambil semua anggur. Ini anak kedua sangat tertekan sehingga dia berkata, pembuat anggur ada di halaman ini. Lin Tian segera menjadi bersemangat, katakan, di mana itu? Anak laki-laki kecil itu tidak berdaya dan berkata, kalau begitu ikutlah denganku. Lin Tian mengambil lompatan untuk mengejar pelayan dan datang ke koridor. Akhirnya, dia berhenti di dekat pintu, dan setelah lama ragu, yang kedua mengetuk pintu 3 kali, dong-dong. Suara tidak sabar di dalam bertanya, bukankah aku mengatakan itu? Jangan ganggu saya jika Anda tidak ada hubungannya. Senior, seseorang ingin bertemu denganmu. Mencari saya. Saya tidak kenal siapapun di sini. Dia untuk anggurmu. Pria itu datang ke Akido dan berkata, saya hanya bertanggung jawab atas pencampuran anggur. Anda bertanggung jawab atas manajemen anggur, dan anggur? Tidak untuk dijual. Dia tidak membeli anggur, dia ingin bertemu denganmu. Dua cara kecil yang memalukan. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, dan kemudian seorang lelaki tua dengan bau anggur mengenakan kantong anggur yang terbuat dari kantong kulit binatang, dan matanya terhalang di bawah rambut yang berserakan dan menatap, kamu telah melanggar janjimu. Saya. Pelayan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan Lin Tian berkata, jangan salahkan dia, saya memintanya untuk memberitahu saya. Siapa kamu, dan mengapa kamu ingin melihatku? Pria itu waspada terhadap Lin Tian seolah-olah dia tidak menyukai orang asing. Lin Tian menatap pria itu. Saya ingin tahu bagaimana resep Anda datang. Pria itu segera berkata dengan dingin, wah, ini yang saya gunakan untuk menghasilkan uang. Apa menurutmu aku akan memberitahumu? Anda adalah cairan yang berharga, tetapi metode pemurnian Anda relatif kecil, jadi Anda telah menghasilkan produk yang cacat. Meski begitu, bau produk cacat juga bisa digunakan untuk budidaya yuanying, huashen dan bahkan mengalihkan perhatian orang, kan? Pria itu menatap, tidak ada yang pernah tahu namanya. Bagaimana Anda tahu? Ketika Lin Tian mendengar ini, dia terkejut, ini benar-benar cairan berharga. Hal ini membuat Lin Tian sangat senang, karena efeknya sangat bagus, jika Anda bisa menerimanya untuk anak cucu Anda bisa meningkatkan prestasi Anda dengan sangat cepat. Jadi Lin Tian memandang lawan yang tertegun dan berkata, saya tidak hanya tahu namanya, tetapi juga bagaimana mengendalikan api, jadi kita bisa bekerja sama untuk membuatnya cocok bagi orang untuk berlatih. Bukan dengan menyerap semangat. Begitu kata-kata ini keluar, pihak lain siap untuk bergerak, tetapi pihak lain tidak bodoh. Dia segera memperingatkan, wah, perasaan senang saya tidak bagus, apalagi kamu sedikit yuan infantil. Oh, maka kita akan terbakar. Lin Tian tersenyum. Pria itu berkata dengan dingin, mengapa? Jika Anda memenangkan saya akan memberitahu Anda mengapa saya tahu namanya, dan jika saya menang, Anda harus memberi saya resepnya, dan saya akan memberi Anda satu setelah pemurnian. Bagaimana dengan itu?
Pria itu tidak percaya Lin Tian memiliki kemampuan ini, dan dia berkata, saya khawatir Anda tidak akan berhasil ketika saya minum 3 kali. 3 anggur kental? Lin Tian sangat aneh dengan nama ini, dan anggur 3 tatapan tajam, ya, Magan Dionysus daratan pertama, adalah aku. Lin Tian tidak memikirkan daratan dan gelar Dionysus, tetapi dia tidak memperhatikan ini, tetapi tersenyum dan berkata, aku akan membiarkanmu kalah hari ini. Anggur itu 3 senyum aneh yang sengit. Aku sudah cocok dengan lingkungan dan api dan lebih kuat darimu. Bai Yuan ini ratusan kali, bahkan ribuan kali. Cobalah. Melihat Lin Tian tidak menganggap dirinya serius, Jiu Sanmeng segera melihat nyala api berkumpul di depannya, dan ada lapisan lampu merah di sekitar nyala api. Ini adalah danwo satu sama lain, yang digunakan untuk membuat pil, atau peralatan pemurnian, atau bahkan pembuatan anggur dan sebagainya. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat sosok 3 roh kuat di danwo, yang berbeda dari keberadaan api atau sihir biasa. Wah, kamu bisa berhati-hati. Jika api dan Mu jauh lebih lemah dariku, setelah ditelan oleh api danku, maka jiwamu akan terluka. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Anggur ini dibangunkan sebelum Lin Tian bergerak. Di sisi lain, Xiao Er tidak ingin Lin Tian jatuh ke sini karena sesuatu, atau membuat masalah kembali. Bagaimanapun, dia terlihat sangat kaya. Jadi yang kedua mengingatkan saya menyarankan Anda, jangan membandingkan. Bagaimanapun, danwo bukanlah api biasa, tetapi terhubung dengan kesadaran. Setelah kesadaran di danwo padam, itu akan sangat membahayakan jiwa. Ya, kamu tidak perlu mengingatkanku. Lin Tian tahu lebih banyak tentang api dan daripada orang lain. Ini adalah api yang terhubung dengan jiwa. Ini bukan api yang sama. Tapi Lin Tian bukanlah jiwa biasa, bagaimana dia bisa takut satu sama lain, jadi begitu dilepaskan, itu adalah nyala api merah, dan kemudian kesadarannya terikat pada nyala api. Tapi nyala api Lin Tian sangat lemah di depan satu sama lain, seperti api kecil melawan api besar. Anggur itu 3 galak, melihat penampilan senyum aneh, anak laki-laki, api danku, adalah CV Andaral 100 kali. Benarkah? Sentuhan itu? Lin Tian tersenyum. Dia mengambil inisiatif untuk membiarkan danwo-nya mendekatinya. Namun, Sanmeng anggur tertawa, Feier memadamkan api. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan terus mengendalikan danwo. Sanmeng anggur berkata, jangan salahkan aku. Kemudian 2 resimen api bertabrakan di udara. Anak laki-laki kecil itu mengira Lin Tian akan mati dengan menyedihkan, dan bahkan berteriak. Tapi Lin Tian tidak merasakan sakit di wajahnya. Ini membuat Xiao Er bertanya-tanya dan menatap kedua api itu. Lihat api kecil ini dikelilingi oleh api, dan anggur itu 3 senyum sengit berkata, 10 napas, tidak perlu 10 napas, api dan Mu akan sepenuhnya ditelan olehku, maka jiwamu pasti terluka. Lin Tian melihat anggur Sanmeng yang percaya diri. Tidakkah menurutmu danwoku telah mengepung danwo Mu dari dalam? Tidak, kamu sangat lemah, tidak mungkin. Anggur itu tidak bisa dipercaya dan menggelengkan kepalanya.